Halo, balik lagi ke channel ini. Kali ini gue mau nge-share ke kalian tentang HPP atau harga pokok penjualan. Di sini gue mau nge-share dua metode. Yang pertama adalah metode tradisional dan yang kedua adalah activity based costing. Nah, jadi apakah itu harga pokok? Harga pokok adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang ataupun produk. Nah, jadi komponennya misalnya di sini adalah air minum dalam kemasan. Nah, air minum dalam kemasan ini untuk membuatnya diperlukan komponen-komponen seperti tutup botol, label, kemasan, ataupun bahan baku air itu sendiri. Nah, kemudian dari elemen-elemen itu, nah jadi untuk biaya ini terbagi menjadi dua, yaitu adalah fixed cost dan variable cost. Fixed cost ini dikenal juga dengan biaya tetap, yaitu biaya konstan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Artinya meskipun perusahaan itu pendapatannya bertambah ataupun berkurang, dia harus mengeluarkan biaya ini secara konstan. Fixed cost juga dibagi menjadi dua macam, yaitu adalah committed fixed cost dan discretionary fixed cost. Jadi committed fixed cost ini adalah biaya komitmen yang wajib dan harus dikeluarkan oleh perusahaan. Misalnya apabila perusahaan itu menyewa suatu pabrik, tentu dia harus membayar sewanya setiap bulan. Kemudian untuk discretionary fixed cost adalah biaya tetap untuk periode tertentu atau aset tetap yang dapat dihilangkan atau dikurangi tanpa berdampak langsung pada laba yang didapatkan dari suatu bisnis. Nah, ini misalnya adalah depresiasi atau penyusutan pada suatu aset. Tentunya yang bisa terkena penyusutan adalah properti, plant, dan equipment. Kemudian, variable cost adalah biaya yang nilainya tergantung dari volume yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi, misalnya perusahaan memproduksi 100, tentu bahan bakunya juga harus similar ataupun sama dengan produksi yang akan dihasilkan. Di sini misalnya ada bahan baku material, upah pekerja. Variable cost sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu adalah biaya langsung. Biaya langsung ini adalah biaya yang terkait dengan proses produksi. Di sini tentu ada material ataupun pekerja yang membuat si produk itu. Kemudian yang kedua adalah variable overhead cost. Di sini contohnya asuransi pekerja. Dan yang ketiga adalah semi variable cost. Di sini adalah biaya inventory atau misalnya si perusahaan menyimpan produknya di dalam satu gudang. Nah, itu pun menjadi cost bagi si perusahaan itu. Nah, untuk metode yang pertama adalah metode tradisional, yaitu metode perhitungan biaya yang hanya didasarkan pada tahap produksi barang dalam setiap unit barang. Alokasi overhead produksi ini didasarkan pada jam tenaga kerja langsung atau jam kerja mesin pada volume produksi barang. Di sini formulasinya total cost sama dengan fixed cost ditambah N. N adalah jumlah barang dikali variable cost. Nah, untuk mengetahui HPP per unitnya adalah total cost dibagi N. Sedangkan untuk metode ABC atau Activity Based Costing adalah di mana biaya didasarkan alokasi aktivitas yang berbeda-beda, seperti pada aktivitas produksi suatu produk dan pendistribusian suatu produk. Karakteristik ABC costing adalah mengelompokkan biaya overhead ke dalam biaya homogen. Kemudian biaya tersebut akan menjadi cost driver atau faktor penyebab activity. Maksudnya overhead ini adalah biaya tidak langsung ya. Misalnya mesin yang digunakan ketika bekerja mati dan para pekerja harus memperbaiki mesin itu agar beroperasi kembali. Nah, kegiatan ini adalah overhead tentunya bagi perusahaan. Kemudian mengalokasikan biaya overhead pabrik lalu dikalikan dengan dasar pembebanan yang dikonsumsi suatu produk. Nah, di sini ada case study, jadi suatu perusahaan dia menjual produk A dan produk B. Di sini variabelnya ada harga jual material, produksi, sampai biaya langsung material.
Jadi di sini karakteristiknya untuk produk A harga jualnya lebih mahal, produk B kebalikannya. Untuk produk A produksinya lebih banyak memerlukan proses produksi. Kemudian pengemasannya untuk produk A hanya membutuhkan 1 unit per kemasan, sedangkan produk B membutuhkan 4 unit. Dan untuk memproduksi produk A, biaya langsung pekerjanya lebih banyak, sedangkan produk B sedikit. Nah, untuk memudahkan, kita akan langsung masuk ke worksheet untuk kalkulasi HPP menggunakan metode tradisional. Oke, sekarang kita udah masuk ke Excel-nya. Langkah pertama adalah kita mencari total biaya langsung ya. Nah, di sini diketahui informasinya total biaya langsung pekerja untuk tiap produk ini didapat dari general ledger T-Account si perusahaan terkait. Untuk produk A, biaya langsung pekerjanya adalah 4,5 miliar, sedangkan produk B adalah 10,5 miliar. Lanjut juga untuk biaya langsung materialnya sama, ini juga didapat dari GL dan T-Account perusahaan itu. Produk A menghabiskan 6,75 miliar, sedangkan produk B 10,5 miliar untuk biaya langsung materialnya. Di sini diketahui juga bahwa produk A memproduksi dan menjual 900.000 unit, sedangkan produk B 2.100.000 unit. Nah, langkah selanjutnya kita adalah mencari biaya langsung pekerja per unit. Caranya adalah biaya langsung pekerja produk dibagi unit produksinya. Di sini didapat bahwa biaya langsung pekerja per unit untuk produk A adalah 5.000 dan produk B juga sama 5.000. Kemudian untuk biaya langsung materialnya adalah total biaya langsung material dibagi unit yang diproduksi. Nah, di sini produk A nilainya lebih tinggi, yaitu Rp7.500 per unit, sedangkan produk B adalah Rp5.000. Apabila kita udah mendapatkan nilai ini, kita tinggal jumlahkan saja antara biaya langsung pekerja dan biaya langsung material. Dan di sini didapat produk A ternyata menghasilkan nilai yang lebih tinggi yaitu 12.500, sedangkan produk B adalah 10.000. Kemudian kita buat ringkasan dari kalkulasi yang di atas. Nah, di sini unit yang diproduksi produk A adalah 900.000 dan produk B adalah 2.100.000, sehingga total produksinya adalah 3 juta unit. Kemudian di sini diketahui juga bahwa harga jualnya produk A itu adalah Rp30.000, sedangkan produk B adalah Rp20.000. Kemudian kita tinggal pindahkan saja biaya langsung pekerjanya. Dan biaya langsung material juga. Nah, untuk pendapatannya berarti tinggal mengalihkan unit yang diproduksi dengan harga jual. Di sini didapat bahwa pendapatan untuk produk B jelas lebih besar ya, dengan 42 miliar, sedangkan produk A hanya 27 miliar. Kemudian kita langsung menghitung biaya langsung pekerjanya, yaitu adalah unit yang diproduksi dikalikan biaya langsung pekerja. Dan material juga demikian, dikali biaya langsung material per unit. Ini kita drag. Kemudian kita akan mendapatkan total biaya langsung. Nah, jadi total biaya langsungnya adalah untuk produk A adalah 11,25 M, sedangkan produk B adalah 21 M. Kemudian kita
lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mencari biaya tidak langsung pekerja dan material ataupun juga overhead. Di sini adalah kumulatif produk A dan produk B, dan variabelnya ada pembelian material, setup mesin, pengemasan produk, pengujian mesin dan kalibrasi. Kalibrasi itu maksudnya menyamakan nilai si mesin itu agar sesuai standar ya. Dan juga ada pemeliharaan mesin dan pembersihan mesin itu. Nah, di sini kita akan mencari bobotnya dibagi total. Dan bisa dilihat ternyata biaya tidak langsung paling dominan adalah setting up mesin. Nilainya adalah 26,4% dari total biaya tidak langsung. Kemudian kita mencari perbandingan biaya tidak langsung terhadap biaya langsung pekerja. Caranya total biaya tidak langsung dibagi biaya langsung pekerja. Yap, ini kita jumlahkan dulu. Dan nilainya adalah 94,8%. Kemudian kita mencari biaya tidak langsung pekerjanya. Ini dikalikan produk A. Untuk yang produk B-nya sehingga nilainya seperti ini. Lalu untuk langkah berikutnya kita mencari biaya tidak langsung per unit. Nah, di sini untuk unit produksi dan terjualnya sama 900.000 dan 2,1 juta. Sedangkan untuk total biaya langsung kita balik lagi ke tabel yang di atas. Untuk produk A adalah 11,25 M. Dan total biaya tidak langsung produk A adalah 4,266 miliar. Sedangkan pendapatan per unit adalah identik dengan harga jual, yang mana itu adalah 30.000. Kemudian untuk biaya langsung per unitnya adalah didapat dari total biaya langsung dibagi si unit produksinya. Sedangkan biaya tidak langsung per unitnya adalah total biaya tidak langsung dibagi jumlah unit. Dan untuk keuntungan kotor per unit adalah harga jual dikurangi biaya langsung per unit dikurangi biaya tidak langsung per unit. Sehingga keuntungan bersihnya, keuntungan kotor dibagi harga jualnya itu adalah 42,5% untuk produk A. Ini kita langsung drag ke produk B. Untuk total biaya tidak langsung produk B adalah 9,954 dan keuntungan bersih untuk produk B hanya 26,3% dari penjualan. Dan ini adalah perhitungan untuk metode tradisional. Untuk metode ABC akan dilanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.